disampaikan oleh Ustadz Kasmui. Alhamdulillah beliau sudah rawuh. Pagi ini beliau akan membahas ataupun menyampaikan pengajiannya, pencerahannya kepada kita tentang gempa bumi menurut sains, Al-Quran dan Al-Hadis. Karena beliau sudah siap, kami persilahkan pada Mas Aziz untuk memulai. Monggo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini pada suasana liburan ini Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan semangat untuk menghadiri pengajian Ahad pagi yang insya Allah diberkahi ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah atau kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Kasmui, yang dimana akan membahas terkait gempa bumi menurut sains, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, nanti kita akan diberikan pemahaman terkait bencana gempa bumi. Kalau dari sainsnya itu bagaimana, kemudian dari sisi agama itu bagaimana. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kami serahkan kepada Ustadz Kasmui. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa Patemon yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diberikan nikmat yang paling besar, ya, nikmat kehidupan. Tanpa hidup yang diberikan oleh Allah, zat satu-satunya zat yang bisa memberi hidup kepada makhluknya, maka tidak ada nikmat lain yang bisa kita peroleh. Sakit pun ketika masih hidup, kita masih bisa berbuat apapun. Minimal kita bisa berzikir kepada Allah, kita bisa berpikir, kita bisa beramal walaupun sedikit. Itu kalau masih ada sakit. Tapi kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, habis masa hidup kita, maka rampunglah semua urusan kita di dunia. Karena itu pantas kalau kita di pagi hari ini ataupun di saat kita masih menghirup udara segar di permukaan bumi ini, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup mudah-mudahan kita bisa menggunakannya untuk sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yaitu untuk membesarkan asma Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah sebagaimana perintahnya.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini mungkin kita nikmat sekali ya. Bisa bangun sebelum subuh, kemudian subuhan, kemudian kita bisa yang sudah sarapan, bisa bergerak kemana-mana. Mungkin itu yang kita dapatkan, tapi barangkali di tempat lain, di pagi hari, di malam hari, di siang hari, harus terbangun dengan kaget karena adanya gempa, karena adanya berbagai bencana, musibah dan sebagainya, longsor, gunung meletus dan sebagainya. Ini nikmat Allah. Daerah Semarang relatif aman memang ya sekarang. Mungkin hari-hari ini, minggu-minggu ini kita merasa aman ya. Di tempat lain mungkin hari-hari Jogja atau daerah pantai selatan, terutama yang sekarang sedang kena teror gempa ya, daerah Jawa Barat bagian selatan, yang sampai kapanpun mereka juga akan selalu digoncang ya. Karena memang posisinya yang relatif dekat dengan sumber terjadinya gempa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pagi ini atau kita pagi ini akan mendiskusikan tentang apa yang sebenarnya dibicarakan oleh semua manusia khususnya di Indonesia terkait dengan gempa dari sisi Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian sebagai informasinya adalah data-data faktual yang memang kita sudah merasakannya sendiri. Kita sudah mendapatkan berbagai informasi terkait dengan bencana yang ada di Indonesia, khususnya yang terkait dengan gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Dan semuanya itu tentu kita hanya akan gunakan dalam rangka menasihati diri kita masing-masing, supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita kembali mengingat Allah bahwa kita ini tidak mampu apa-apa. Kalau Allah kehendaki hancur ya hancur, sekalipun gunung yang kelihatannya besar, tinggi, kuat, tapi kalau Allah kehendaki hancur ya hancur ya. Sekalipun Jawa Tengah kelihatannya aman-aman saja, kalau Allah kehendaki hancur pun hancur. Kalau kita pahami banyak informasi yang berseliweran terkait dengan megatrust ya, gempa bumi yang skalanya di atas 8 atau di atas 9 di Indonesia itu pusatnya. Tinggal nunggu waktunya. Waktunya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi data-data yang dikumpulkan oleh dinas yang terkait itu sudah jelas. Dideteksi berbagai sesar, berbagai patahan yang ada di Jawa ya, banyak sekali ya, di Jawa Tengah juga banyak sekali, di Jawa juga banyak sekali. Alhamdulillah seandainya itu bergerak bersama-sama hancur lebur di Jawa Tengah ataupun Jawa. Karena itu tentu kita tidak boleh merasa aman, tidak boleh merasa enjoy saja menikmati dunia ini, menikmati kesibukan kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk membalikkan keadaan dalam satu kali kejap mata kita. Hancurkan yang tadinya aman tidur di gedung yang merasa aman dari jangkauan malakul maut ya. Tapi Allah bisa dalam satu detik ambil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami sekarang adalah satu hal, tidak ada yang terlepas, sekalipun jatuhnya daun melayang di atas permukaan tanah, semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semuanya sudah tertulis, bahkan hidup, sakit, nikah, mati kita sudah tertulis. Diketahui oleh Adam alaihissalam, segala hal yang terkait dengan anak turunnya sudah diketahui oleh Adam alaihissalam dalam beberapa riwayat seperti itu. Kapan dia akan lahir, kapan dia akan mati, di mana dia akan dikuburkan, sudah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Adam alaihissalam. Termasuk gempa bumi yang sekarang ini memang
selalu terjadi di mana saja yang menghasilkan guncangan besar di permukaan bumi akibat berbagai hal sebabnya. Kalau orang Islam tentu memandang gempa bumi bukan sekedar fenomena alam, tapi ada hal yang terkait dengan tanda kebesaran Allah. Nah, ini yang penting diingat. Jadi kalau ada gempa bumi, jangan ingat korbannya berapa. Memang kita wajib membantu, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus ingat bahwa sesungguhnya itu adalah tanda kebesaran Allah. Keberadaan bumi ini pun tanda kebesaran Allah. Semuanya kita sudah memahami. Tetapi kadang-kadang kalau terjadi bencana, gempa bumi, banjir bandang, angin tornado dan sebagainya, yang kita lihat itu bendanya, bukan yang menggerakkan. Ini yang kita sering keliru. Hati kita ini tertutup ya. Hati ini tertutup. Karena kita terbiasa dengan pandangan duniawiyah. Saya orang kimia, memandangnya dari peristiwa yang terkait dengan benda mikroskopis. Bukan benda yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terlalu kecil kita memandang benda mikroskopis ya. Padahal sesungguhnya di balik itu semuanya ada kekuatan besar yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan oleh Allah kepada manusia, supaya manusia sadar bahwa teknologi mereka setinggi apapun tidak akan mampu menandingi takdir Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin kita bersama untuk mendiskusikannya. Kita anggap saja itu sebagai suatu ujian, teguran, cobaan supaya kita ini sadar ya. Kalau kita menganggap itu sebagai peristiwa alam saja, kita tidak akan bertaubat. Tidak akan ada getaran ketakutan kita di hadapan kebesaran Allah ya. Dan barangkali kita tidak akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat Allah, tentunya kita akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sudah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini sebagai informasi dan sudah menjadi info bersama. Jadi ketika terjadi gempa bumi di Cianjur, sebenarnya pada hari itu ratusan terjadi gempa. Hanya memang tanggal 21 November 2022 itu sekitar jam 1 ya. 5,6 pada skalanya, termasuk gempa bumi dangkal ya, 10 km, 11 km. Sehingga posisi yang dangkal itu membuat kerusakan yang sangat besar. Karena hanya 10 km ya. Karena gempa bumi ada gempa bumi dangkal, gempa bumi dalam dan sebagainya. Ada skala-skalanya seperti itu. Ya semuanya sudah dipahami sebenarnya. Kekuatan skala itu sebenarnya sudah dideteksi. Karena di situ ada sesar Cimandiri, Baribis, sesar Lembang dan sebagainya. Sudah diketahui oleh dinas yang terkait ya. Sudah tahu. Tetapi memang waktunya saja yang tidak bisa dipastikan. Sekalipun manusia sudah membuat simulator terkait dengan gempa bumi dengan data-data yang dimiliki ya. Indonesia termasuk miskin Bapak Ibu. Jadi seismometer yang dimiliki oleh Indonesia itu paling hanya 200-an. Dan itu sangat kurang. Kalau seismometernya sedikit berarti data yang masuk juga sedikit. Ketika terjadi bencana tsunami di Aceh, di sana itu hanya ada puluhan seismometer. Ya, dari 200-an itu sebagian besar ada di Pulau Jawa. Bagaimana kita akan tahu dengan cepat apa yang terjadi tsunami di Aceh kalau seismometernya saja hanya puluhan? Ini memang negara miskin kita. Seismometernya tidak punya banyak ya. Sehingga data yang masuk juga sedikit. Kalau data yang masuk banyak, maka seandainya kita buat simulator terkait gempa bumi, data lengkap, maka kondisinya akan mendekati keadaan faktual dalam arti kekuatan, misalnya kekuatan tsunami-nya dan sebagainya. Ya, kalau kita pahami, ada banyak potensi tsunami di Indonesia. Data-data bisa Bapak Ibu peroleh ya dari berbagai badan yang terkait. Minimal ada 7 ya potensi tsunami di Indonesia dari
Misalnya di Jawa Pacitan itu sekitar potensinya 34 meter. Cilacap itu kurang lebih 10 meter. Tapi daerah Pangandaran, Tasikmalaya, Cianjur itu sekitar 34 meter ketinggian tsunami-nya. Nah, untuk bila kalau seandainya itu terjadi. Dan itu dipastikan akan terjadi. Wallahu alam, ya. Kekuatannya saja yang bisa dideteksi, tetapi waktunya. Waktunya ya nunggu Allah. Kalau Allah mengendaki jadi ya jadi. Nah, seperti itu. Dan ada banyak hal lain. Jadi pada bulan November ada 20 kali gempa bumi. Bulan November ya 20 kali di atas skala 5. Hanya saja kedalamannya berbeda. Ya, kalau di Anjur memang di Anjur sendiri memang bukan hal yang baru, tetapi sayangnya ya itu tadi. Kalau kita melihatnya hanya fisik, sehingga kita lupa hikmahnya. Ya. Dari sekian tahun, dari 1879 pernah saya sampaikan itu, sampai tahun 2020 ada kurang lebih 11 sampai 14 ya. Bahkan terakhir tahun 2021 juga sampai ratusan rumah rusak. Tapi lupa ya, di Cianjur saja itu sudah sampai belasan kali. 11 Maret 2020 terakhir sebelum kemarin 2022 tanggal 21 November ya. Beberapa kali memang terjadi antara akhir tahun dan awal tahun. Selalunya begitu. November, Desember, Januari, Februari ya. Ya memang ada di bulan Juni, Juli, tapi beberapa kali memang di akhir tahun ya, November, Desember. Kemarin kita 21 November. Begitu pula Merapi yang Merbabu yang meletus 4 Desember 21, kemudian persis 1 tahun 4 Desember 2022. Ya. Luar biasa ya, Allah menghendaki mungkin setahun dicoba kok masih belum kembali. 4 Desember 2022 kasih lagi. Ya Allah, setahun persis. Ya. Jam 2, jam 3 malam sudah diberi tanda, tapi manusianya belum pernah bangun, belum tahajud, belum subuhan ya, sehingga ya pada lari semua ya, setahun persis ya. Dan apa yang terjadi di pantai selatan itu akan terjadi terus karena memang posisinya di daerah patahan ya, lempeng-lempeng tektonis yang memang setiap saat ketika tegangannya pecah, ketika terjadi tumbukan sesar itu atau patahan itu ya, nanti pada akhirnya akan bertumbukan walaupun dalam seharinya mungkin geserannya hanya berapa mili, tapi lama-kelamaan ketika dua benda yang keras bertumbukan ya akan terjadi hal yang sangat fatal ya, terjadi patahan, terjadi geseran ke atas, ke bawah dan sebagainya yang bisa menimbulkan tsunami ya. Jadi gempa tektonik itu potensi tsunami kalau terjadi di lautan ya. Kalau gempa tektonik di daratan, kalau di daerah dangkal, maka gelombangnya akan bisa berjalan sebagaimana yang terjadi waktu di Jogja, dan sama seperti kemarin yang di Cianjur, bisa menghancurkan berbagai bangunan yang disangka kuat ya. Kemudian itu yang terjadi di Cianjur. Kita lihat dulu dari fakta Bapak Ibu supaya kita menyadari bahwa keadaan di Indonesia ini memang surga dunia, seolah satu potong bagian dari surga yang jatuh di bumi ya. Panoramanya memang indah tetapi menyimpan potensi besar bencana ya. Ya saya kira imbang antara kenikmatan dengan ujiannya. Nikmatnya besar, ujiannya juga besar. Kesuburan tanah di Indonesia kalau tidak diimbangi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga nanti fitnahnya akan besar. Ya. Kenapa pulau-pulau ada di Indonesia ya? Karena dulu seperti itu, ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik, ada runtuhan ya dan sebagainya. Maka jadi kecil-kecil ya. Jadi kecil-kecil. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Pusat Studi Gempa Nasional di Indonesia itu ada sesar hampir 300 sesar aktif. Sesar itu patahan yang setiap saat bisa tumbukan kemudian terjadi gempa tektonik ya. Yang sangat aktif sampai 79. Ini ya Allah luar biasa. Di Pulau Jawa 31. Separuh saja
gerak bareng ya, hancur semuanya. Dan 14-nya ada di Jawa Tengah ya. 14-nya ada di Jawa Tengah, luar biasa, mulai dari Brebes, Tegal, Pemalang sampai Semarang, beberapa ya, beberapa sesar itu ada, termasuk antara Merapi dengan Merbabu gitu. Jawa Timur Semeru, kalau Jawa Tengah Merapi Merbabu itu juga ada ya. Nanti ada potensi, kita lihat potensi megatrasnya sebelum kita melihat bagaimana Al-Quran bicara tentang gempa bumi. Dalam 1 tahun saya tidak merasakan ada getaran gempa ya di rumah saya, mungkin karena nggak ngerti, orang lain barangkali ya. Tapi sesungguhnya yang terjadi di Jawa itu sering ya, adanya getaran akibat gempa bumi ya. Sesar di Pulau Jawa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada kurang lebih 31, nanti bisa dilihatkan pada gambarnya pada halaman 6, slide 6 itu beberapa sesar. Ini supaya kita mau berpikir bahwa sesungguhnya kita hidup di tanah yang rawan dengan gempa ya. Jadi luar biasa kalau kita cermati mana yang aman juga. Di Jawa itu mana yang aman? Nggak ada. Yang aman di daerah gunung, nanti ada vulkanik. Apalagi kalau daerah kayak Gunung Kidul itu. Tranquil. Gunung Kidul, Blora, yang di sana banyak tanah kapur. Itu kan ada air bawah tanah ya. Gunung Kidul waktu tahun 95 saya ada bina desa di sana. Nggak punya air, tapi bawahnya banyak sungai. Sehingga kalau dibor keluar air. Bisa jadi dentuman kemarin yang sampai sekarang masih misterius itu ada di sana karena sering terjadi patahan ya, namanya gempa patahan, gempa runtuhan. Ketika di atasnya bangunan makin banyak, tanah kapurnya semakin terbebani. Padahal bawahnya itu lubang. Dan itu banyak di sana di Gunung Kidul ya. Tidak aman. Kelihatannya memang Jogja aman, tapi di situ ada potensi di Yogyakarta opak itu sesar sampai Merapi Merbabu, termasuk Semarang itu ada berapa, 3 kalau nggak salah ya. Bapak Ibu, ini sesar yang baru yang terdeteksi. Artinya yang ada itu yang terdeteksi, ada datanya karena terdeteksi. Tetapi yang belum terdeteksi seperti yang kemarin di Cianjur, penyebab terjadinya gempa bumi itu bukan dari Cimandiri ataupun Baribis, tapi sesar yang belum dideteksi, belum diketahui keadaannya. Ya Allah, berapa banyak sesar yang Allah siapkan di Pulau Jawa ya. Barangkali lebih dari ratusan ya, lebih dari ratusan di Pulau Jawa saja. Potensi megatrust di Indonesia, slide 7. Ini supaya kita makin bergetar. Tapi kalau nggak bergetar ya memang iswaya ya, ya Allah, diuji oleh Allah ya. Megatrust itu gampangannya gempa bumi dengan skala besar gitu saja, di atas 8 atau 9. Pernah terjadi di tahun 2019, banyak sekali ya, dari skala 4,0 sampai 6,9. Luar biasa ini. Ini megatrust ya, rentetan gempa, bukan megatrust ya. Kemudian ini yang sudah terjadi, bagaimana yang sudah dideteksi oleh badan yang terkait. Nah ini pada slide berapa? 8 ya, slide 9. Pada slide 9 itu sebagai contoh di West Central Java. Ini potensinya 8,7. Saya kira apa bangunan apa yang bisa bertahan 8,7, panjang 8,7, 8,7, 8,5. Di Sumba itu 8,5. Ini yang sudah dideteksi, kemudian dilakukan pengukuran, ya tentu dengan alat-alat yang cocok gitu ya. Dan itu semuanya kalau terjadi bersamaan, Masya Allah, luar biasa ya. Ada banyak megatrust sudah dideteksi. Ini berdasarkan sains ya. Kapan terjadinya hanya Allah. Yang sekarang dilakukan hanya simulasi.
kemudian menghasilkan kekuatan-kekuatan. Biasanya ukurannya memang diketahui, tetapi waktunya yang tidak tahu. Ya, umumnya memang sekitar bulan-bulan musim hujan ya, November, Desember, Januari. Ya bisa jadi karena air masuk ke tanah kemudian terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan ya. Bisa juga seperti itu. Ini megatrust di Jawa Timur juga ada 8,7. Sekitar daerah Pacitan ini tsunami-nya sekitar 34 meter ketinggiannya. Diperkirakan seperti itu berdasarkan hasil simulasi ya. Ya 3,4 ya 34 ya tinggi sekali ya. Apa ya mungkin melewati ketinggian bukit-bukit yang ada. Dan itu semuanya ada dalam genggaman Allah. Maka kita ya berpikir tetapi dalam rangka agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa fakta yang sudah diketahui oleh manusia, yang dihitung oleh alat yang dibuat oleh manusia, hanya bisa mampu memperkirakan kekuatannya saja. Tetapi bahkan keberadaan sesarnya saja masih banyak yang belum diketahui. Yang sudah diketahui kemudian bisa diukur kekuatannya. Ya kalau kita lihat dari sisi sains ya seperti itu yang bisa kita peroleh ya. Kekuatannya saja tidak bisa mendeteksi waktunya. Apakah mungkin bisa mendeteksi waktunya? Menurut saya kalau datanya akurat, bisa saja memprediksi ya, walaupun mungkin tidak tepat. Sebagaimana terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, dan sebagainya kan semuanya takdir Allah. Tapi manusia dengan perhitungan ilmu falak, ilmu astronomi, kalau ilmunya sudah diperoleh, maka bisa mendeteksi dalam keakuratan waktu detik atau mungkin sekian 100 detik. Itu bisa. Bukan mendahului takdir Allah, bukan. Tetapi memang ketika ilmu manusia sudah sampai ke sana, diberikan oleh Allah, ya bisa. Dan kalau menurut saya tidak masalah, itu bukan barang haram. Ketika datanya lengkap, kita punya data yang lengkap, maka simulasi mungkin bisa memperhitungkan ketepatan, keakuratan, kemudian waktunya pada satu saat. Sekarang barangkali belum, tapi barangkali seabad 2 abad yang akan datang manusia bisa mendeteksi kapan sesar di sini akan, karena mereka kan bergesernya beberapa mili ya setiap tahunnya. Lama-kelamaan mungkin 50 tahun, 100 tahun akan terjadi kekuatannya. Bisa jadi seperti itu. Ya, ini bukan mendahului takdir Allah, tapi apabila umat manusia sudah sampai pada tahapan teknologinya, saya kira juga bisa sebagaimana mereka dulu tidak mampu mendeteksi keakuratan gempa, gerhana matahari dan bulan, sekarang mereka sudah bisa. Kemudian jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gempa bumi yang umum, gempa bumi tektonik karena patahan sesar yang saling bertumbukan, geseran. Kemudian ada gempa bumi vulkanik gitu ya, yang seperti terjadi di Semeru kemarin 4 Desember. Kemudian gempa bumi runtuhan. Itu menurut sains ya. Karena sudah terjadi, mereka baru memberi nama. Ya. Kemudian bagaimana gempa bumi menurut Al-Qur'an? Slide 14, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sangat menarik kalau yang membahas ini dari sisi bahasa Arab sebenarnya. Ya. Sedangkan saya hanya menyampaikan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan pemahaman gempa bumi menurut Al-Qur'an yang dipahami secara umum saja. Ya. Tidak secara lughatan, barangkali nanti yang bahasa Arabnya ngelotok ya bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak jurnal penelitian, saya membaca lebih dari 10 ya jurnal penelitian bagaimana gempa bumi menurut tafsir tematik atau al-mawdu'i ya. Banyak sekali. Dan tentu masing-masing sesuai dengan cara pandangnya. Dan mengambil beberapa referensi dari Al-Qur'an. Sebagai contoh misalnya gempa bumi menurut Al-Qur'an diistilahkan dari kata al-zalzalah. Kita tentu bisa memahaminya dari surat al-zalzalah ayat 1 dan 2 ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa kharajatil ardu asqalaha. Jadi bila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya yang dikandungi. Dari tafsir Ibnu Katsir hampir mirip sebenarnya seperti yang terjadi akibat gempa bumi tektonik. Ya, ketika patahan sesar itu bertumbukan, kemudian bumi ya mungkin ada yang turun menimbulkan lubang di daratan di bawah laut sebagainya sehingga air masuk, kemudian air keluar sehingga menjadi tsunami. Ya, ketika terjadi patahan ada lubang di tanah, air masuk tapi setelah itu kembali lagi dalam rentang atau panjang yang mungkin berpuluh-puluh kilometer, sehingga tentu air yang keluar pun akan membuat tsunami atau air laut naik ke daratan, tidak seperti biasanya. Tetapi memang biasanya didahului dengan surutnya air di pantai karena air masuk ke dalam akibat patahan yang terjadi, kemudian karena penuh keluar lagi, dan itu yang menjadikan tsunami yang fatal akibatnya. Jadi hanya dengan satu ayat atau dua ayat di surat Al-Zalzalah, saya kira kita bisa memahami betapa Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan umat manusia kalau bumi digoncang segoncang-goncangnya. Kalau sekarang kan baru latihan. Nanti menjelang hari kiamat guncangan yang dahsyat-dahsyatnya, kemudian bumi mengeluarkan beban beratnya. Ya kalau dari sisi tektonik ya betul tenaga yang dahsyat. Ya, kemudian membuat patahan, saling bertumbukan, bergeseran dan sebagainya, sehingga bumi yang ada di atasnya juga akan hancur. Saya kira ini sangat logis kalau di perumahan UNES itu yang bawah, apa namanya perumahan di masjid hati-hati itu, masjid Nurul Ilmi, itu kan sama. Waktu kemarin bawahannya itu tanah lembek. Jadi menurut data yang masuk, kontur tanah bawahannya itu lembek. Jadi kalau tambah bangunan makin ambles. Kalau ada tetangga membangun tinggi-tinggi, maka tetangga sebelahnya itu biasanya temboknya retak. Karena memang bawahnya itu tanah lembek. Kalau bebannya makin berat ya makin ambles. Ya. Bumi juga sama, ya. Di tempat tertentu apabila ada goncangan-goncangan seperti yang terjadi di Palu ya, Donggala Palu itu likuifaksi, ini juga sama karena goncangan. Seandainya tidak ada goncangan aman, tapi begitu ada gempa bumi ada goncangan kemudian ambles ya, karena itu ibarat kalau likuifaksi itu seperti air yang berlumpur, padahal itu tanah aslinya, tetapi begitu terjadi goncangan maka tegangannya patah, hancur, maka yang tadinya tanah seperti air yang berlumpur bisa berjalan ya, bisa berjalan dan ambles seperti itu. Ya ini kalau digoncangkan. Efek berikutnya ini yang membuat hancurnya semua bangunan apapun yang ada di atasnya, ditelan, seolah ditelan. Jadi nanti menurut Allah Subhanahu wa taala begitu pula digambarkan di dalam surat Al-Hajj ayat 1 ya. Ini ketika terjadi kiamat, goncangan yang sebesar-besarnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ini memang kali ini sudah bukan latihan lagi ya. Sudah bukan peringatan lagi, tapi betul-betul guncangan di hari kiamat. Dan kita pahami bahwa gempa bumi di akhir hari kiamat itu memang semakin sering terjadi. Di bagian akhir nanti kita akan pelajari itu. Kemudian beberapa ayat Quran pada slide 15, ayat Al-Quran tentang gempa bumi, Bapak Ibu, banyak sekali ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan kata zalzalah, gempa bumi, atau kita bumi yang diguncang dan sebagainya ya, bumi yang terbelah. Contoh, misalnya dikata di dalam surat Al-Haqqah ayat 14 dan surat Al-Fajr ayat 21. Wa humilatil ardu wal jibalu waduk kata zakatan wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Ini bumi diangkat dibenturkan kayak apa coba? Hancur pasti ini ketika hari kiamat. Kalla idza zukkatil ardu zakkan zakka,
Ini Al-Fajr 21. Jangan berbuat demikian apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Ya, ini diguncang, bumi yang diguncang bermakna dalam hal ini adalah sebagaimana zalzalah ya. Yaitu gempa bumi. 1, 2, 3 sampai beberapa ayat banyak sekali istilah yang mengiringi kata gempa bumi. Al-zalzalah, zakkang, zakka, kemudian yawma tashaqqaqul ard ya, syak, bumi terbelah. Saya kira ini sesuai dengan gambaran gempa bumi tektonik ya. Bumi terbelah di daerah Lembang, Bandung, Bogor itu banyak patahan-patahan tanah yang nyata bisa dilihat di depan mata dan itu ditulis sesar. Ada peringatan bahwa ini adalah patahan sesar. Itu jelas. Tapi biasanya manusia malah justru selfie, gitu. Di situ selfie foto-foto, nggak ingat seandainya itu terjadi ambles, satunya ambles, satunya naik. Ini bumi terbelah, betul-betul, ya. Yauma tashaqqaqul ardh, ketika bumi terbelah, ya. Ya Allah. Seandainya manusia tidak memiliki teknologi, saya kira mereka tidak akan memahami apa yang akan terjadi. Kalau zaman purbakala barangkali pengetahuannya tidak sampai, tapi ketika manusia tahu bahwa ada patahan yang nampak betul antara bukit dengan lembah, saya kira kita bisa melihat banyak contoh bukit yang tegak berdiri dan lembah yang seperti ambles itu adalah sesar, dan itu banyak terlihat di beberapa daerah khususnya di Indonesia ya. Kalau saintis mungkin melihatnya sebagai fenomena alam. Kalau orang yang pelesiran ya hanya spot untuk foto ya, spot hanya untuk foto-foto saja. Tapi sebagai orang yang melihat Allah tentunya kita lihat ada getaran dalam hati kita betapa Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menggerakkan apapun yang besar. Ya. Takadus samawatu yatafaddorna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Ini adalah surat Maryam, Bapak Ibu. Gambaran ini juga mirip dengan gempa-gempa bumi tektonik ya, ketika bumi watang syakul ard ya, watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung yang runtuh. Gunung-gunung runtuh bisa, bukit runtuh, atau tanah yang runtuh juga sama. Ini seperti fenomena tanah kapur yang di bawahnya banyak sungai-sungai atau lubang-lubang. Dan sekarang banyak terjadi seperti yang kita lihat di internet ya, di Cina dan sebagainya, itu banyak tanah yang tahu-tahu ambles ya, tahu-tahu ambles ya, karena memang bawahnya sudah lubang. Ketika airnya disedot maka kekuatan tahannya di atas tanah di atasnya pasti tidak akan kuat lagi, sehingga ketika bebannya di atasnya bertambah atau ada objek yang besar sehingga ambles ya. Bukan hanya gunung-gunung runtuh karena fenomena vulkanik, tapi tanah-tanah runtuh pun sekarang banyak terjadi di mana saja ya, ketika bawahnya sudah diambil, yaitu air tanahnya. Juga di dalam surat Ar-Ra'd, saya tidak akan bacakan keseluruhan karena ada beberapa banyak sekali ayat. Qutti'at bihil ard ya. Jadi sekiranya bumi jadi terbelah ya, sama istilah-istilah qatul ard ya. Au qutti'at bihil ard, ketika bumi terbelah, sama saja ini juga seperti gambaran fenomena tektonik dan lain-lain. Jadi beberapa ayat Al-Qur'an. Begitu saya soroti pada halaman 18 yang berkaitan dengan surat Al-Waqiah ayat 4. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza rujjatil ardu rajja. Ya. Apabila bumi diguncang sedah-sadahnya. Ini gambaran tentang gempa bumi, walaupun mungkin ini hubungannya dengan hari kiamat nanti ya. Yaitu berguncang dengan guncangan yang dahsyat yang menimbulkan gempa bumi yang dahsyat di seluruh kawasan bumi atau di daerah tertentu. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dan beberapa tafsir yang lain mirip. Artinya ya memang gempa bumi yang dahsyat
Kalau kita gambarkan yang dahsyat di skala 8,9 berarti megatrust di tempat tertentu atau di seluruh. Boleh jadi gempa bumi itu akan terjadi bersamaan ya. Karena rentetan gempa bumi yang dari Cianjur sampai Jawa Timur pun sekarang terjadi. Jember pun kemarin terjadi gempa bumi sama. Kemudian di daerah Garut kemarin juga iya terjadi di Jawa Baratnya. Dan itu akan susul menyusul karena memang tanahnya akan bersambungan ya. Tegangan satu lepas tegangan yang lain, geseran yang lain juga akan terpengaruh. Hanya Allah yang tahu mana yang akan digerakkan. Ya. Yang penting kita siapkan. Bapak Ibu, kemudian juga di dalam Al-Zalzalah tadi ya sudah disebutkan kita zulzilatil ardu zilzalaha. Ini mirip dengan surat Al-Waqiah ayat 4 ya. Oke, sekarang kita ambil ayat-ayat Al-Quran yang masuk dalam pengkategorian gempa. Ya, tentu kita tidak dalam rangka menilai apakah di Cianjur itu masuk azab atau peringatan atau sekedar gejala alam atau memang bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Dalam beberapa peristiwa gempa yang terjadi dan digambarkan oleh Al-Quran, ada 3 kategori gempa bumi yang terjadi di muka bumi. Yang pertama adalah gempa bumi yang masuk dalam kisah-kisah terdahulu. Artinya gempa bumi itu memang peringatan umat terdahulu. Bisa jadi karena memang kemaksiatan mereka. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Ad yang kuat ataupun kaum Samud sama-sama dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan mereka. Ya. Ada yang disambar petir, ada yang tanahnya dibalik seperti umat Nabi Lut alaihissalam karena LGBT ya. Alhamdulillah kalau LGBT sekarang sedang viral. Ya, kita ingat saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umat terdahulu. Itu artinya gempa bumi yang tergambarkan di dalam Al-Quran itu seharusnya kita nilai sebagai peringatan untuk orang yang memiliki perilaku yang sama sebagaimana dahulu perilaku LGBT pada zaman umat Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala murka dengan kebejatan akhlak mereka dan saya kira juga sama ya seperti yang terjadi sekarang ini, naudzubillah. Kemudian yang berikutnya adalah ayat gempa bumi yang masuk dalam kategori ayat-ayat kiamat. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala memberi tanda itu untuk peringatan bagi umat manusia bahwa kiamat akan segera terjadi. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari ya. Jadi tidak akan tiba hari kiamat sehingga ilmu pengetahuan agama lenyap. Kebodohan manusia ya barangkali hanya sekedar untuk urusan duniawi saja. Banyak gempa bumi, masa saling berdekatan, banyak timbul fitnah, banyak huru-hara pembunuhan, hingga harta benda yang melimpah ruah di antara kamu. Itu hadis riwayat Bukhari. Dan sekarang mulai nampak minimal adanya gempa bumi ya. Banyak timbul fitnah, gempa bumi dan sebagainya. Itu sudah menjadi tanda bahwa semakin dekatnya hari kiamat, makin mendekati hari kiamat, makin banyak gempa bumi. Dan sekarang nampaknya gempa bumi itu bukan bulan, tapi harian. Kalau Bapak Ibu lihat di BMKG, data BMKG tiap hari saya lihat itu ratusan. Ya, banyak sekali. Hanya kita tidak merasakannya. Di daerah-daerah kepulauan kecil seperti NTB, NTT itu kayaknya hampir setiap hari ya. Ring of Fire itu termasuk di Sulawesi itu. Kemudian ada ayat gempa bumi yang masuk dalam kategori azab ataupun gejala alam. Naudzubillah. Saya kira walaupun 1, 2, 3 kisah tentang umat terdahulu, tapi itu pun berkaitan dengan peringatan Allah kepada umat manusia yang bermaksiat, yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu bagian dari tanda-tanda ayat-ayat kiamat, kemudian juga kategori azab. Saya kira semua bencana, semua musibah
yang terjadi pada kita, pada umat manusia, akan lebih baik kalau kita pandang itu sebagai peringatan. Ya, sehingga kita semakin sadar bagaimana seharusnya kita bersikap, berperilaku di atas permukaan bumi milik Allah. Hidup kita diberi oleh Allah, bumi kita diberi oleh Allah. Semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, udara, air, tanah, dan sebagainya itu dimaksudkan agar umat manusia itu mudah untuk taat kepada Allah. Fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk hidup kita ini memang sebenarnya hanya untuk agar kita mudah taat kepada Allah, mudah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salat juga mudah, beramal juga mudah. Itu fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak kita bersenang-senang dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit lagi. Sebab terjadinya gempa bumi tadi sudah ada hubungannya. Bisa jadi karena tanda kiamat, bisa jadi karena memang gejala alam biasa, atau karena memang itu fitnah. Ya. Kemudian bisa jadi karena memang izin Allah, kehendak Allah tadi, sebagaimana tanda-tanda kiamat. Ya. Tadi sudah saya sebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Musibah itu datang, kemudian ketika orang itu beriman, maka niscaya dia akan mendapatkan petunjuk. Ya, ma asoba mim musibatin illa biidznillah. Paham itu dari Allah. Allah akan mengingatkan kepada kita. Orang memandang tipologi ini adalah cara pandang sebagian para mutakallimin, ya, ahlul kalam, bahwa segala sesuatu itu terjadi merupakan kehendak dan wewenang Allah. Sudah tidak ada hubungannya dengan apa-apa. Ini menurut kaum mutakallimin, ahlul kalam, ya. Ya, kehendak Allah memang seperti itu, sudah. Gak usah diceritakan yang lain-lain, di tafsir yang lain. Itu wewenang Allah semata. Nah, ini karena memang izin Allah, dan memang iya, kita memahami betul karena kekuatan Allah, ya, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terjadi adalah karena ulah perbuatan tangan manusia, tangan-tangan jahil manusia, ya. Slide 22. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. As-Surah ayat 30. Ini tipologi cara pandang ilmuwan yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi ini ya tidak datang begitu saja, tapi melalui proses, ya, yang timbul dari gejala-gejala alam. Memang betul seperti gempa tektonik juga begitu. Tahapannya hanya per mili, seperti tenggelamnya Semarang Selatan sampai Demak itu juga sama. Ya, Pasar Johar dulu ya mungkin nggak sering banjir, tapi karena tanahnya dan kontur tanahnya semakin turun. Itu proses, ini cara pandang para ilmuwan. Jadi karena ulah perbuatan tangan manusia, misalnya mengunduli hutan sehingga banjir bandang dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah akibat dosa dan maksiat yang tadi seperti digambarkan sebabnya, ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kejadian yang benar. Bapak Ibu yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita bahwa perbuatan buruk kita ini bisa jadi memang membuat akibat yang buruk bagi kita. Tapi juga harus disadari bahwa perbuatan buruk kita bisa jadi membuat celaka orang lain. Nah, ini dosanya bertambah. Ya. Maksiat yang kita lakukan bisa jadi menyebabkan maksiat atau kebencanaan bagi orang lain. Ini bahaya, ya. Jadi dosa jariah tambah dosanya tumpuk-tumpuk. Ini tipologi cara pandang tokoh yang menganggap bahwa gempa bumi merupakan salah satu bentuk azab karena perbuatan dosa. Ya, kalau kita ambil hikmahnya ya seperti ini lebih baik, supaya kita sadar bahwa sebenarnya itu peringatan bagi kita, supaya kita kembali semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Beberapa perilaku yang mengingkari
beberapa perilaku yang mendatangkan bencana, sekira kita sudah pahami ya, karena dusta kepada ayat Allah, karena menyebutkan Allah dengan sesuatu yang syirik. Kemudian nah ini yang jadi masalah ketika ada orang berbuat maksiat, kita tidak berbuat sedikit pun untuk memberi peringatan. Dan sekira Masjid At-Taqwa Patamun ini adalah tempat untuk memberi peringatan kepada kita agar kita memberi peringatan kepada orang lain yang hari ini mungkin masih berbuat maksiat, zalim dan sebagainya pada istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa lepas dari tetangga yang mungkin masih minum, masih zina, masih berbagai maksiat dilakukan. Ya, kita tidak bisa lepas sih. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan atau bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha amat keras siksaan. Artinya memang bencana itu akan terjadi. Nanti baru di akhirat dipisah, ini sing apik, ini sing elek. Jadi bisa pisah. Tapi bencana yang akan terjadi tidak pilih-pilih, ini orang yang sholat di masjid, ini orang yang sholat, ini yang tidak sholat, ini yang maksiat, ini yang zina. Ketika terjadi bencana ya sama. Ya. Salah satu sebabnya adalah karena kita abai dengan saudara kita yang maksiat, tidak semampunya kita memberi peringatan. Ya bisa jadi kemaksiatannya karena ekonomi. Nah, ini Muhammadiyah selama ini bertanggung jawab dari sisi sosial, sehingga orang-orang itu tidak terlanjur ya, karena kata fakir ayakunal kufra, bisa jadi memang terjadi seperti itu ketika orang miskin sehingga dia banyak berbuat maksiat. Ya, alhamdulillah kalau dari sisi sosial Muhammadiyah sudah bergerak di sana, tapi tentu jangan Muhammadiyah saja, yang lain juga harus bergerak. Ya, tetangganya yang miskin makan aja susah barangkali, atau nyekolahkan anak juga susah, ya kita tanggung jawab, karena di akhirat juga nanti kita ditanya. Dan yang sekarang terjadi adalah perbuatan zina, termasuk LGBT. Di kampus UNAS itu sudah terjadi ya Bapak Ibu. Jangan disangka UNAS itu terbebas dari LGBT. Banyak. Ya, kemarin saya ketemu dengan anak-anak WKI, dan memang betul di UNAS pun banyak mahasiswa yang sudah ketularan LGBT. Ya. Dan perzinahan itu banyak. Kemudian saya cerita dengan supir sama mahasiswa, saya perlu sebutkan karena ini kemaksiatan yang harus dihilangkan. Banyak ya perempuan nakal di UNES, entah itu mahasiswa atau bukan, termasuk tembalang UNES dan sebagainya. Ini supaya kita sadar, jangan aman seolah mahasiswa gitu orang baik-baik semua. Enggak, supir yang cerita. Saya biasanya cerita seperti itu, dapat cerita dari mereka. Saya sering Pak nganter ini cewek ke sini. Naudzubillah. Dan sering saya mendengar cerita dari mereka yang dulu memakai, istilahnya dalam tanda petik memakai mahasiswa UNES. Naudzubillah. Sekarang sudah tobat. Artinya jangan sampai kemaksiatan itu kita tidak sadari bahwa itu terjadi di lingkungan kita. Saya sebutkan ini supaya kita gerah, tidak ayem aja. Mahasiswa kita juga masih banyak yang belum baik, ya. Perbuatan zina masih banyak, naudzubillah. Dan tidaklah suatu kaum mereka melakukan dengan terang-terangan berupa zina dan riba, melainkan halal bagi Allah untuk menimpakan azab kepada mereka, naudzubillah. Dan ini mesti kita sadari Bapak Ibu. Kemudian karena tingkah manusia yang merusak alam, saya kira juga sama. Saya kira sesuai dengan misi kita ya di UNES konservasi. Tapi tentu bukan hanya slogan, seharusnya memang betul-betul diamalkan. Bukan hanya diamalkan ketika di kampus, sebagai dosen, sebagai kajur, nanam tanaman, tapi di rumahnya sendiri bagaimana? Diamalkan apa tidak? Ini artinya betul-betul bukan sekedar karena jabatan, tapi sungguh-sungguh itu menjadi perilaku, menjadi akhlak bagi kita. Dan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau tidak bisa menyampaikan secara baik, tapi nama itu saya adalah bagaimana kita belajar bersama-sama memahami
apapun yang terjadi, fenomena alam yang terjadi di depan kita sebagai sesuatu peringatan dari Allah, dan kita mengambil hikmah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita perbaikan-perbaikan. Bahwa insya Allah segala hal yang menjadikan kita susah itu akan menghapus dosa kita, ya. Menghapus dosa-dosa kita, dan semoga kita semakin sadar, semakin menjadi baik. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang diberikan oleh Ustadz Kasmuim. Selanjutnya untuk para jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa Patemon maupun yang berada di Zoom, apabila ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dapat mengangkat tangannya seperti itu. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin yang di masjid. Dari ibu-ibu ada? Dari jamaah putri? Tidak harus ada pertanyaan karena ini sifatnya informasi. Iya. Informasi untuk bareng-bareng. Mungkin masih belum ada, nggih? Apabila belum ada, mungkin saya ingin memberikan sedikit kesimpulan. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, kita dapat mengambil banyak sekali manfaat atau banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dari materi tadi, kita ingat bahwasannya manusia itu adalah makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka apapun bisa terjadi terhadap diri kita seperti itu. Kemudian dari sini kita juga harus mengingat bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, sehingga ketika kita sudah bisa mengingat kematian, kita juga selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita persiapkan ketika nanti datang musibah atau apabila waktu sudah datang kepada kita, apakah kita sudah bersiap mempersiapkan diri kita seperti itu. Selanjutnya di sini kita juga diingatkan bahwa kita harus selalu peduli. Kita harus selalu memperhatikan sekeliling kita. Entah itu dari sosial ataupun dari alam, bahwa ternyata di sekeliling kita itu tidak semuanya baik-baik saja, dan tugas kita sebagai seorang muslim adalah untuk selalu memperbaiki itu. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada pagi hari ini. Selanjutnya terdapat pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, infak pengajian Ahad pagi hari ini tanggal 25 Desember 2020 alhamdulillah terkumpul sebanyak 313.200 rupiah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan infak terbaiknya. Semoga apa yang diberikan dapat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Selanjutnya pengajian Ahad pagi yang pekan depan tanggal 1 Januari 2022 insya Allah akan dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Patemon pada pukul 6 pagi bersama Ustadz Haji Rohani SPD MA. Beliau sebagai pembina Yayasan Khairul Ummah Amanah Semarang. Mohon jamaah bisa datang sebelum pukul 6 pagi. Kemudian Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah 87 hari menuju Ramadan. Kemudian dari Masjid At-Taqwa Patemon juga sudah memulai proses pembangunan tahap keempat, yang dimana pekerjaan yang dikerjakan adalah pekerjaan di lantai 3 atau rooftop, yaitu pembuatan ruang bawah menara, dapur, kamar mandi, dan cor beton bangunan depan.
Total biaya yang dibutuhkan sebesar 284.169.000 rupiah. Dan ini kami targetkan selesai sebelum Ramadan demi kelancaran ibadah pada Ramadan 2023 ini. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin mendonasikannya untuk pembangunan masjid, dapat mendonasikan infak tersebut melalui rekening BSI dengan nomor 715000773 atas nama Panitia Pembangunan Masjid At-Taqwa. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya sebagai moderator di sini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam membawakan pengajian ahad pagi pada hari ini. Mari kita tutup pengajian pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, terima kasih sudah bergabung pada pengajian ahad pagi edisi kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Aminah Kurniasi, Bapak Joko Pratomo, Ibu Sumartini, Ibu Yustiha, Mbak Sri Muhlisa, Ibu Khairul Asri dari Kayong Utara, Ibu Nugrainingsih, dan Mas Tommy, Bapak Bambang Hartono, dan Ibu Indi Deka. Terima kasih sudah bergabung pada pengajian ahad pagi hari ini. Ditunggu kehadiran dari Bapak Ibu